Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Indonesia ini akan dibangkrutkan? Karena pengeluaran Indonesia lebih besar dari pendapatan yang ada di dalam negeri kita. Coba bayangkan, untuk membayar bunga hutang saja Indonesia harus hutang ke luar negeri. Bagaimana untuk membayar hutang pokoknya? Itu sangatlah susah. Ketika kita susah untuk membayar bunga hutang saja, tapi penguasa berkata pembangunan IKN harga mati. Apakah ini akan membangkrutkan negeri kita ketika keuangan yang ada di Indonesia tidak baik-baik saja? Sedangkan di negeri kita ini sudah banyak proyek-proyek mangkrak yang tidak bisa diteruskan karena dananya sudah habis. Untuk meneruskan proyek-proyek mangkrak, kita harus hutang lagi dan hutang lagi. Benarkah negeri kita ini akan dibangkrutkan karena kita hutang dan hutang terus? Sebelum kita menonton video tentang benarkah negeri kita ini akan dibangkrutkan, mari terlebih dahulu kita tonton video ini. Mari kita cari pemimpin yang benar-benar cinta dengan Indonesia, yang benar-benar mementingkan, memikirkan urusan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat, agar rakyat tidak menderita, agar rakyat tidak sengsara, agar BBM tidak naik terus, agar bahan-bahan pokok tidak naik terus, agar listrik tidak naik terus, agar hutang Indonesia tidak meroket dan meroket, agar dolar tidak naik terus, agar beras tidak impor yang menyebabkan petani rugi, agar pupuk murah, agar Indonesia menjadi maju, sejahtera, adil dan makmur. Mari kita cari pemimpin yang benar-benar untuk rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan boneka partai, bukan boneka asing, bukan boneka asing, dan bukan boneka oligarki. Ada buzzer RP berkata, bila Bapak Anies Baswedan memimpin, maka Indonesia akan hancur, terpecah belah. Ini adalah asumsi yang sangat salah, karena track record dari Bapak Anies Baswedan sudah terbukti di DKI. Kinerja Bapak Anies Baswedan sudah terbukti di DKI. Bapak Anies Baswedan mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di DKI, sehingga DKI sumber pendapatannya terbesar di Indonesia, sehingga DKI bisa memberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin, kepada anak-anak sekolah, mahasiswa, menggratiskan sarana transportasi, menggratiskan pajak bumi dan bangunan kepada 1,2 juta penduduknya, dan juga menggelontorkan ratusan miliar untuk tempat-tempat ibadah. Selain itu, Anies Baswedan sangat membuka kepada gereja-gereja yang ingin dibangun di DKI Jakarta. Selain itu, Anies Baswedan juga bisa mengekspor beras, padahal kita ketahui lahan pertanian di DKI sangatlah sempit. Tapi anehnya, Anies Baswedan mampu mengekspor beras sehingga tidak merugikan petani. Ketika petani panen raya, harga gabah turun. Itulah kesuksesan Bapak Anies Baswedan memimpin kota DKI. Itulah keberhasilan Bapak Anies Baswedan membangun DKI. Apa benar dari perkataan buzzer RP yang berkata Bapak Anies Baswedan tidak bisa menjaga kerukunan antar umat beragama? Bapak Anies Baswedan telah membuktikan bahwa dia sangat bisa membantu biaya operasional tempat ibadah sebesar 149 miliar kepada 3.000 lebih masjid-masjid dan 1.300 lebih gereja-gereja yang ada di DKI. Para pendeta yang ada di DKI Jakarta sangat senang kepada Bapak Anies Baswedan karena telah memberikan bantuan operasional tempat ibadah. Para pendeta sangat memimpikan biaya operasional tempat ibadah bisa diberikan kepada seluruh tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
bantuan ibadah secara nasional. Itulah kata Bapak Pendeta yang ada di DKI. Hanya Bapak Anies Baswedan yang berani memberikan kebijakan biaya operasional kepada tempat-tempat ibadah, baik itu kepada Islam maupun kepada non-Islam. Itulah tentang kesuksesan Bapak Anies Baswedan menjaga toleransi antar umat beragama. Mari kita tonton cerita tentang benarkah Indonesia ini akan dibangkrutkan. Selamat menonton video ini. Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, oleh karena apa? Oleh karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, tadi sudah jelas masalah ekonominya, tetapi kok masalah ekonomi soal ekspor segala macam kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang sempat saya pelajari, saya sangat beruntung sama dengan yang pernah di pemerintahan, karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang. Saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967 diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabti, Subroto, Emerson, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Nah, kemudian sebelum itu nanti saya ulas peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain
antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan ya. Nah kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Jensen segala macam. Maka kenyataannya apa? Kenyataannya sejak itu terjadi hal yang sangat aneh. Bagaimana ekonom-ekonom yang begitu hebat bisa melakukan hal-hal seperti ini? Sejak 67 ya, utang itu tidak disebut loan, akan tetapi disebut bantuan, aid ya. Utang di dalam APBN tidak disebut utang luar negeri, tapi disebut pemasukan pembangunan. Dan itu tertulis. Ya. Selama 32 tahun tertulis seperti itu. Ya. Terus kemudian nanti saya, terus dalam konferensi Jenewa November 67 itu sudah semuanya sudah dihabisi. Kita bicara Freeport seolah-olah baru belakangan. Tapi dalam konferensi November 1967 mereka mengatakan dalam 3 hari Indonesia sudah diambil alih oleh 5 kamar industri, jasa, dagang. Tapi yang penting-penting saya kemukakan, ketika itu Freeport sudah mendapat bukit di Papua Barat, sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat, Alcoa mendapat bagian terbesar dari boksit Indonesia, sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kalau kita mau mencari solusi, kita mesti membedakan antara 2 hal, yaitu keunggulan itu ada 2, keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan untuk berkompetisi ceteris paribus sama 2 negara, tapi yang satu lebih bisa. Kompetitif kita tidak punya. Tadi sudah disebut, kita tidak punya itu sama sekali pada umumnya, tidak pernah punya. Dibuat sampai tidak punya, atau memang tidak mampu betul, saya tidak tahu. Jadi ini memang dibuat terus menerus seperti yang saya katakan tadi, supaya terjerat, supaya menjadi target, karena Indonesia ini besar dan kaya. Nah sekarang tadi saya baru bicara mengenai komparatif dan kompetitif. Ya. Kompetitif tidak mampu, sebabnya perlu kita cari kenapa kok tidak mampu. Nah kalau komparatif itu karena tidak ada usaha manusia. Secara natur, secara alamiah Indonesia itu sudah diuntungkan. Jadi secara perbandingan sumber daya alam, dan ini yang aneh, mengapa diberikan kepada asing? 90% tadi seperti yang dikatakan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya nomor 1, mesti berani berbicara dengan negara kreditor, rescheduling atau haircut. Tidak mau perang, tapi bicaranya cukup keras, argumentatif, umumkan di seluruh dunia. Itu 1. Kedua adalah mengenai kontrak dari sumber daya alam mineral yang mahal. Kalau sudah habis ya habis. Pergilah, kami bisa mengelola sendiri. Kenapa setiap kali habis takut mengambil alih? Kita benar-benar membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu wajibnya nasionalisasi aset-aset bangsa. Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar jujur, adil, amanah, dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Bukankah Anies Baswedan seorang yang jujur, tidak bisa disuap oleh oligarki, tidak bisa disuap sebesar 500 miliar selama dia menjabat di DKI. Anies Baswedan juga pernah membongkar korupsi 23 triliun, dan Anies Baswedan hendak membongkar ijazah palsu. Bahkan mantan PBNU berkata hanya orang tidak waras yang berkata Anies Baswedan gagal membangun DKI Jakarta. Jangan lupa, pilihlah pemimpin yang jujur dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar negara kita menjadi negara yang rahmatan lil alamin, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video ini kami buat. Jika Anda cinta Anies Baswedan, sebarkan video ini. Jika Anda cinta NKRI harga mati, silahkan sebarkan video ini. Jika Anda ingin Indonesia meroket, silahkan sebarkan video ini. Jika Anda ingin perubahan, silahkan sebarkan video ini. Jika Anda ingin Indonesia maju dan meroket, silahkan sebarkan video ini. Jika Anda ingin Indonesia adil dan makmur, silahkan sebarkan video ini. Jika Anda ingin Indonesia sejahtera, silahkan sebarkan video ini. Mari kita menuju Indonesia perubahan, Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Sekian dulu video ini kami buat. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu bisa melihat daftar dari video-video kami. Terima kasih.